Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan dengan Adelia Javiarma dan Kaila Sukmajelita. Kami dari kelas 1C Pendidikan Matematika. Pada kali ini, kami akan membahas tentang radikalisme. Simak terus videonya ya. Apa sih itu radikalisme? Kata radikalisme ditinjau dari segi terminologis berasal dari kata dasar radix yang artinya akar pohon. Makna kata akar pohon dapat diperluas kembali sehingga memiliki arti pegangan yang kuat, keyakinan, pencipta perdamaian dan ketentraman. Kemudian, kata tersebut dapat dikembangkan menjadi kata radikal yang berarti lebih adjektif. Sedangkan menurut bahasa, radikalisme yaitu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Selanjutnya, pencegahan radikalisme. Program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi paham radikalisme dilakukan melalui cara yang dikenal dengan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal teroris. Menurut Azziumardi, deradikalisasi dilakukan dengan 6 pendekatan, di antaranya rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan moderat, dan kewirausahaan. Selanjutnya, peran ideologi Pancasila untuk membentengi diri dari radikalisme. Pancasila merupakan pegangan hidup bangsa Indonesia yang kini mulai terkikis seiring pesatnya perkembangan teknologi dan kuatnya arus informasi di era globalisasi saat ini. Padahal, jika nilai-nilai Pancasila ini diserap baik oleh bangsa Indonesia, maka tidak perlu takut terhadap paham-paham radikalisme seperti ISIS, sebab Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang bersifat fleksibel terhadap perkembangan zaman, namun tetap memiliki ciri khas tersendiri. Pancasila di era globalisasi merupakan sebuah pegangan sekaligus pedoman hidup yang dapat menjadi jawaban atas tantangan baru yang dihadapi bangsa ini. Arus informasi yang semakin cepat sehingga paham-paham dunia barat sangat mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Liberalisme yang dianut oleh dunia barat kini merambat ke tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai dampak negatif globalisasi. Ideologi Pancasila sebenarnya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, hanya saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak terjiwai oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga paham liberalis dan radikalis dapat dengan mudahnya menembus pemikiran bangsa ini. Gerakan radikalisme sesungguhnya bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja, tetapi memiliki latar belakang yang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme. Yang pertama, ada faktor sosial politik. Gejala kekerasan agama lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial politik daripada gejala keagamaan. Gerakan yang secara salah oleh Barat disebut sebagai radikalisme itu lebih tepat dilihat akar permasalahannya oleh sudut konteks sosial politik dalam kerangka historisitas manusia yang ada di masyarakat. Yang kedua, faktor emosi keagamaan. Salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Yang ketiga, faktor kultural. Maksud faktor kultural di sini adalah sebagai antitesa atau pertentangan terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi.
Yang keempat, ada faktor ideologis anti-westernisme. Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan Muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam, sehingga simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi penegakan syariat Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti-Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan, tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban. Yang terakhir, ada faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagian orang atau kelompok yang disebabkan dominasi ideologi, militer, maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini, elit-elit pemerintah belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan atau radikalisme, sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat. Kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk menghindari pengaruh radikalisme. Yang pertama adalah say no to hoax. Kita harus mengatakan tidak pada berita yang tidak pasti kebenarannya. Yang kedua, bekali diri dengan banyak referensi. Yang ketiga, jadilah anak muda yang kreatif dan inovatif dalam berkarya. Yang keempat, aktif menyebarkan pesan damai. Yang kelima, open your mind. Kita harus berpikiran terbuka dalam situasi apa saja. Yang keenam, kuatkan literasi media. Yang ketujuh, hindari kelompok intoleran dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang sukses. Yang kedelapan atau yang terakhir, implementasikan makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, marilah kita bangun bangsa Indonesia ini dengan semangat perdamaian tanpa pertikaian. Karena Indonesia bukan hanya memiliki satu golongan, satu agama, satu suku bangsa, ataupun satu adat istiadat. Tetapi Indonesia memiliki begitu banyak keragaman dari Sabang sampai Merauke yang harus kita budayakan. Kami pamit undur diri, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.